Pada tahun 1980, Korea Selatan belum diterima oleh PBB dan di benua Afrika, tepatnya di Somalia, menjadi tempat perang diplomatik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dan saat ini juga adalah waktu yang tepat Korea Selatan untuk menjadi anggota PBB. Jadi apakah Korea Selatan akan berhasil? Scene pertama pada tahun 1990, kita akan diperlihatkan dengan kedatangan agen intelijen Korea Selatan bernama Kang di Somalia. Ini dia Han, seorang duta besar Korea Selatan yang bertugas di Somalia bersama asistennya dan supir pribadi dari Somalia. Ini dia koper yang dibawa Kang untuk diberikan kepada perwakilan Somalia. Namun, saat di perjalanan menuju gedung pemerintahan Somalia, sesuatu pun terjadi. Tanpa ada rasa takut, mereka yang kita sebut saja pemberontak telah mengambil barang berharga dari tangan duta besar Korea Selatan. Selain itu, mereka juga melukai warga mereka sendiri. Setelah sampai di gedung pemerintahan, tampak wajah kesal dari Han karena sang presiden menganggap mereka terlambat. Terlihat juga ada rivalitas antara Korea Selatan dan Korea Utara pada pertemuan ini. Dan coba tebak siapakah dalang pengambilan koper tersebut? Dan ternyata untuk orang ini. Di tempat kedutaan Korea Selatan, mereka tampak bingung terkait kejadian tadi, bahkan mereka saling mewaspadai orang sekitarnya. Scene akan memperlihatkan kejadian sebelum pembegalan terhadap Han dan lainnya. Dan dari pertemuan singkat tersebut, kita bisa lihat bahwa seorang intel harus memiliki relasi yang luas dan harus bisa mengorek informasi dari siapapun. Pada keesokan harinya, akhirnya Han dan Kang bisa bertemu sang presiden Somalia. Sang presiden pun mengatakan bahwa Korea Utara sudah selangkah lebih maju dari Han karena mereka tidak ingin Korea Selatan masuk ke PBB. Dan secara kebetulan pertemuan ini juga mempertemukan kedua pihak antara Korea Selatan dan Utara. Namun saat mereka sedang berdebat itulah terdengar sesuatu dari arah luar bangunan. Ternyata itu adalah para warga yang anarkis karena salah satu pemimpin Islam kalangan mereka ditangkap pemerintahan Somalia. Di malam harinya terdengar suara bel dari arah pintu luar rumah kedutaan Korea Selatan dan ternyata itu adalah supir pribadi untuk kedutaan Korea Selatan. Selain itu, tampak dari tubuhnya banyak luka-luka seakan habis dipukuli. Namun ada hal janggal di sini. Setelah membantu supir tersebut, sebuah telepon pun berbunyi.
Ternyata ada para polisi sekitar yang sedang mencari massa pemberontakan saat siang hari. Mereka menyusuri semua jalanan demi mereka tangkap. 이들 소관인데 우리 대상은 앞에 경계국무 경찰들 안 세웠어? To call the chief of police. ID. Namun setelah polisi itu pergi, ini yang terjadi. Sungguh kejam, supir itu dibunuh oleh oknum polisi yang sebelumnya kita lihat. Mereka meninggalkan jasadnya dengan tanpa bersalah. Kejadian itu pun membuat warga bersatu untuk menggulingkan rejim pemerintahan dan dimulailah demo anarkis ini ke para diplomat luar negeri yang berada di Somalia. Ini dia USC, sekelompok masyarakat yang jadi dalang pemberontakan sipil terhadap rejim pemerintahan. Setelah pidato singkat dari USC yang pada intinya mereka akan melawan siapa saja yang tidak mendukung warga Somalia, Shin pun berpindah pada masyarakat yang sedang melakukan demo anarkis. Dan inilah para tentara Somalia yang datang untuk melindungi para diplomat luar negeri. Sungguh mengerikan, bahkan tentara sekalipun tidak pandang bulu. Mereka membabi buta, menghajar sampai membunuh para warganya sendiri. Ini membuat para diplomat harus segera mencari perlindungan. Karena Kang memaksa ingin masuk untuk bertemu para petinggi Somalia, dia ditodong oleh polisi yang membunuh si driver, dan inilah perlawanannya.